Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membalas salam saya doakan murah rezekinya, panjang umurnya, kemudian diberkahi umurnya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu wa nusallimu ala rasulillahil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadirin sekalian, jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kembali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam ini kita berada di malam ke-11 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puasa kita diterima, amalan-amalan sunnah kita diterima, amalan-amalan wajib kita diterima, seluruhnya diterima serta diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini adalah penghapus dosa-dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa dengan di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita hadirin yang senantiasa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diterima ampunan dosa-dosa tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena ini sudah malam ke-11, berarti ceramah ini tinggal diulang-ulang, sudah semua didengarkan. Sudah banyak penceramah yang memberikan dalil-dalil yang kuat, memberikan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat buat kita. Maka kita harus mengulang-ulangi. Sebagaimana apa yang kita ulang-ulang ini akan berbekas dalam hati kita. Apa yang kita ulang-ulang berbekas di dalam hati kita. Perkara yang kelihatan saja kadang kita lupa. Kalau kita taruh pensil di telinga sini, kadang kita tidak lihat, lupa. Padahal ada di telinga, kita minta cari-cari ke sana kemari. Nanti orang lain yang perlihatkan pensilnya ada di telinga. Itu perkara dunia yang nyata. Bagaimana dengan perkara akhirat yang tidak kelihatan saat ini, yang masih cerita semuanya, yang masih cerita, tentu itu lebih berhak untuk kita ulang-ulang, lebih berhak untuk kita ulang-ulang. Selain Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam ila akul hasan bi asri amsalha ila sami'ati hifar. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajsibihi ilahu sahwatun wa ta'amun min hijri. Setiap amal anak Adam akan diganjar, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, 700 kali lipat. Kecuali saum, kecuali puasa. Karena puasa ini untuk Puasa adalah untuk karena dia mampu menahan syahwatnya,
menahan hausnya makannya di siang hari, menahan laparnya di siang hari hanya karena untukku, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjar pahala bagi puasa. Namun yang lain dilipat gandakan pahalanya. Satu kita bersedekah hari ini 1 rupiah, maka di luar Ramadan nanti kita bersedekah 700 rupiah baru seimbang. Kita bersedekah 700 rupiah baru seimbang. Kita melaksanakan sholat sunnah hari ini, maka dibalas dengan pahala sholat wajib. Kita melaksanakan sholat wajib hari ini, maka dikalikan 700 kali lipat baru bisa sama dengan di bulan-bulan lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita memperbanyak menggiatkan diri kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang paling gampang, yang paling sering yang paling cepat kita laksanakan adalah bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanah bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dibalas dengan 1 hasanah. 1 hasanah adalah 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 hasanah, tetapi alif 1, lam 1, dan mim 1. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 hasanah, dikali 10 kebaikan, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan untuk alif lam mim saja. Dikali 700 di bulan suci Ramadan, sungguh sangat luar biasa. Dikali 700 lagi, sudah 1 huruf kali 10 kali 700, berarti 7.000 kali lipat kita dapatkan setiap kita membaca a, lam 20 dan mim jadi 30. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini yang tidak kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang mulia, yang sempurna. Tidak ada agama lain yang sesempurna Islam ini. Semua diurus. Mulai dari bangun tidur ada tata caranya, kemudian makan ada tata caranya, minum menggunakan tangan kanan, diteguk 3 teguk, jangan langsung minum 1 kali klak, itu akan merusak jantung kita. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, menggunakan tangan kanan dan duduk dalam keadaan duduk. Ini perkara, jangankan perkara-perkara yang besar seperti sholat, sedekah, puasa yang diurus oleh agama, yang diperincikan oleh agama Islam ini. Semua hal-hal yang kecil seperti buang air besar diurus juga, dijelaskan juga oleh agama. Dan kalau kita melaksanakannya sesuai dengan cara baginda Rasulullah SAW, maka pahalanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta padaku, dan siapa cinta kepadaku, maka akan bersamaku di dalam surga. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyal fil jannah. Perkara-perkara kecil diurus, tidur, miring ke kanan, ini hal yang kecil tapi sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Makan sambil duduk kelihatan kecil, minum sambil duduk kelihatan kecil, tetapi sangat bermanfaat bagi kesehatan kita dan akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan dengan niat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berhubungan suami istri pun, berhubungan suami istri pun diatur oleh agama kita. Apabila engkau ingin berhubungan suami istri, maka sunnah ditodek.
Sunnah diqori dulu, jangan main sholat segeruk selesai kayak burung cek pergi kayak burung begitu. Dari pagi sudah diqori. Istri kita masak di dapur, diurut-urut belakangnya, capek kamu sayang. Iya bang, capek kita, diurut-urut. Lagi nyapu, siang-siang nyapu, lewat kita tepuk pataknya, gitu. Itu kode semua. Kalau sudah dikode begitu, ini suamiku kenapa mondar mandir dari tarik nyolek sambil naik-naik harusnya, berarti ada maunya lagi. Sore istri kita sudah mulai mandi, mulai berdandan, mulai cantik-cantik. Habis isya dia sudah duduk di pinggir kuri. Dia lihat-lihat kita. Suami juga kalau berada begitu jangan karemus. Jangan karemus. Istri sudah dandan cantik-cantik, suaminya masih karemus. Ada sebuah cerita ini saya sampaikan. Ada seorang pemuda ini, bukan pemuda, seorang bersuami di kampung. Dia dengar pengajian. Kata ustaznya, siapa yang membuat berhubungan suami istri pada malam Jumat dan membuat istrinya mandi pada siang hari, maka sama pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi. Ini saya tidak tahu lagi dari mana, tapi cerita. Oh, semangatlah dia, pulanglah dia ke rumahnya malam Jumat. Dia bujuk istrinya. Istrinya, ayolah deh, 40 Yahudi. Tapi sekali saya bang, capek. Tadi di kantor banyak sekali pekerjaan. Ayolah, 40 Yahudi. Akhirnya galilah karena dibunuh sama suaminya 40 Yahudi. Dapat pahala 40 Yahudi. Setelah itu minum teh, minum kopi, dulu. Istrinya berbisik, Pak, cukupkan 80 dong. Suaminya karena tidak mau kalah dan gaji, terpaksa dia cari padu dulu, minum dia punya obat madu. Akhirnya berbuat lagi berhubungan suami istri, dapatlah dia 80, terkaparlah dia di situ. Setelah dapat 80 Yahudi, 1 jam kemudian istrinya berbisik lagi, sebutkan 120 dong. Kata suaminya, kalau 120 bukan Yahudi yang mati, saya yang mati nanti kalau 120. Ini tentang hal-hal seperti ini saja diatur dalam agama. Diatur dalam agama. Jika kamu setelah selesai berhubungan dengan istrimu, maka jangan langsung tinggalkan istrimu di situ dalam keadaan lemas. Dielus-elus dulu, diurut-urut dulu mukanya, disapu-sapu rambutnya. Cantik sekali kamu. Padahal kita sudah muak ini, sudah bosan. Kan kalau sudah bosan, diurut-urut dia. Kata orang, hidungku biasa Pak. Ya, dari hidungmu ini kamu cantik itu. Diurut-urut saya, kamu cantik sekali malam ini. Ya, seperti itu. Semua diurus oleh ada tuntunannya dalam agama. Jika kamu ingin menurunnya 2 kali, 2 ronde, ada tuntunannya. Tuntunannya. Maka jangan bersihkan dulu, cuci dulu parjikmu, jangan kau itu lagi yang kau gunakan. Kemudian kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika sholat. Kemudian kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika sholat. Semua ada tuntunannya di dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau kita laksanakan ini sebagai tuntunan baginda Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Pahalanya 100 mati syahid kalau kita mengikuti contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu masak di dapur sambil iris-iris bawang, jangan menyanyi. Iris-iris bawang, berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka nur zikir ini akan masuk ke dalam makanan, suami kita yang makan makanan tersebut
akan menjadi soleh. Anak-anak kita yang makan makanan tersebut akan menjadi soleh. Istri kita yang makan makanan tersebut akan menjadi sabar dan soleha. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang. Jangan masak sambil menyanyi. Memangnya mengapa dia iris-iris bawah sambil menyanyi. Memangnya mengapa aku harus malu. Janganlah kau ragu, janganlah kau bimbang. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Jangan dapat malaikat. Amin. Akhirnya suaminya 3 hari tidak pulang suaminya. Kemana? Tagati sama janda. Dia sendiri yang mengucapkan, yang menyanyi tadi. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Setiap ucapan kita adalah doa. Makanya ibu-ibu kalau mau memasak atau di dapur, kalau ingin keluarganya soleh dan soleha, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memasak dengan cara Nabi, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naikkan makanan di belakang, baca apa? Berzikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Semua yang makan makanan kita maka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu-ibu, saya kasih tahu, kalau suaminya bejat, suaminya pemabuk, peminum, penjudi, narkoba, semua pembalunya, ada cara mengobatinya. Ini saya terakhir rahasianya. Ada 2 cara untuk mengobati suami seperti itu. Yang pertama ada cara setan, yang kedua cara Nabi. Cara setan adalah manjur, tapi kita kekal di dalam neraka selama-lamanya kalau cara setan. Dengar dulu. Kalau menggunakan cara setan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Gampang kalau cara setan. Ketika buang air besar, ambil kepalanya, kemudian dijemur. Kalau sudah kering, masukkan dalam bumbu dapur. Setiap masak, ambil taburi. Setiap masak, ambil taburi. 1 minggu suaminya bego, langsung bego suaminya. Tapi kalau cara Nabi, caranya baginda Rasulullah SAW, kalau habis masak dimatikan kompor, diangkat turun belakang, maka kita ruqyah makanan tersebut. Berdoa di depan dapur situ, ya Allah, suami saya ini bejat sekali ya Allah, sembuhkan hatinya ya Allah, sudah tidak mampan nasihat perkawinan sama dia ya Allah, pemabuk ya Allah, tukang bahukan ya Allah, maka sembuhkan hatinya ya Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah. Walhamdulillah. Amin. Kemudian mudahkan ke dalam makanan tersebut. 3 kali. Itu namanya ruqyah. Dimudahi 3 kali. Maka ketika akan mudahnya dengan isyaratnya, jangan mudah yang banyak-banyak. Itu namanya ruqyah, seperti orang pengobatan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, insya Allah suami anak kita akan sembuh, hatinya akan baik, akan kembali kepada Allah. 5 bulan, 6 bulan kalau tidak sembuh, akan mati sendiri. Kalau dia sembuh, akan mati. Itu ruqyah dari baginda Nabi SAW. Kalau ini dilaksanakan, maka insya Allah akan menyembuhkan. Saya tanya bapak-bapak, jijik tidak dengan ludah istri? Jijik tidak dengan ludah istri? Saya rasa tidak ada yang jijik dengan ludah istrinya, karena tiap malam tukaran ludah. Ada yang tanya masalah ludah. Ustaz, itu menelan niur apakah membatalkan puasa? Setelah saya pelajari, maka kata Bu Yahya, menelan niur itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, ludah sendiri. Yang pertama, ludah sendiri. Jangan ludah orang lain.
karena berciuman dengan istri ke siang hari itu tidak membatalkan puasa, tapi jangan sampai tertukar ludahnya dan ditelan oleh kita, maka itu akan membatalkan puasa. Ini perkara sepele. Jadi ludah itu tidak membatalkan puasa, Ustaz Faisal, tapi ludah sendiri jangan sampai bercampur dengan ludah istri kita. Mungkin kita berciuman dengan bibir, tertempel ludah istri kita di situ, maka itu membatalkan puasa. Ini untuk istri ya. Kalau yang bukan istri lebih itu haram namanya. Hadirin rahmat Allah SWT, sudah cukup lama. Tadi saya dikasih waktu cuma 15 menit, sudah hampir 20 menit kayaknya saya berdiri di sini. Mungkin lain kali lagi saya bisa bawa kultum atau berbicara sedikit di sini. Dan yang paling terakhir, misi kami sebagai Safari Ramadan dari Polres Poso. Saya lupa tadi memperkenalkan diri. Tim Polri kami dipimpin oleh Kasat Timas Polres Poso, Bapak Ibtu Faisal Kadir yang saya hormati. Kemudian ada staf, ada beberapa orang, 4 orang kami di sini. Tiap malam kita Pak jalan begini. Tiap malam ceramah, bahkan kadang satu malam 3 kali. Pernah 1-2 malam lalu 1 malam 3 kali. Karena janji maka kita datangi semua. 3 kali 1 malam. Mulai dari buka puasa, sebelum buka puasa ceramah, setelah buka puasa ceramah, taruh lagi ceramah. Bahkan malam itu hujan deras sekali, tetap kita datangi. Mungkin ini saya bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.